Gimana kalau ternyata yang bodoh itu aku, bukan orang lain? Dalam hidup ini, kita semua kayak bawa kacamata sendiri. Kacamata ini bukan sembarang kacamata, tapi kacamata yang udah diatur sama pengalaman kita, pendidikan kita, dan semua interaksi yang pernah kita alamin. Nah, kacamata ini yang bikin kita ngelihat dunia dengan cara kita sendiri. Dan seringnya kita yakin banget kalau apa yang kita lihat itu adalah kebenaran mutlak. Dari sini nih sering muncul pertanyaan fundamental yang kadang kita nggak berani tanyain ke diri sendiri. Gimana kalau ternyata yang bodoh itu aku, bukan orang lain? Gini, gampang banget kan buat ngecap orang lain sebagai nggak ngerti, ketinggalan, atau bahkan kampungan. Kita sendiri sering banget ngukur kepintaran dan kemampuan orang lain itu pakai standar kita sendiri. Standar yang jujur aja seringkali cuma hasil dari ego kita yang lagi on fire dan cara pandang kita yang sempit. Ini yang bikin kita terjebak dalam ilusi superioritas alias ngerasa paling jago. Coba deh bayangin situasi ini. Kamu lagi di kantor, lagi meeting, dan kamu presentasi ide yang menurut kamu udah paling inovatif dan canggih sedunia. Udah kamu pikirin mateng-mateng, udah kamu riset abis-abisan, terus ada rekan kerjamu yang nyeletuk, tapi kalau kayak gini gimana ya? Atau menurut aku ada celah di sini deh. Seketika kamu mungkin ngerasa gondok dalam hati kamu dan bilang, dia nggak ngerti apa-apa. Orang idenya udah bagus kok. Nah, tapi pernah nggak mikir jangan-jangan kita yang terlalu fokus sama keindahan ide kita sendiri sampai nggak ngelihat potensi masalah atau sudut pandang lain yang justru dilihat sama orang lain. Sikap kayak gini yaitu ngerasa diri paling oke. Ini bahaya banget. Bisa bikin kita terlena, ngerasa udah di puncak gunung pengetahuan. Padahal hal yang kayak gini ini lagi pelan-pelan nutup semua jalan keluar kita. Kalau kita udah terlalu tinggi hati dan nganggap orang lain gak selevel, kita otomatis jadi anti kritik dan anti belajar. Kita nggak mau dengerin masukan, gak mau nyoba ngerti perspektif yang berbeda. Dan yang paling parah, kita jadi susah ngakuin kalau kita bisa aja salah. Sikap ini gak cuma bikin orang males sama kita, tapi juga bikin kita jadi jalan di tempat. Kita stagnan, gak ada peningkatan, karena kita udah yakin banget kita udah paling hebat. Ini udah kronis banget nih kalau udah kayak gini. Kebodohan sejati itu kadang bersembunyi di balik kesombongan yang ngelambung tinggi. Nah, disinilah kesadaran diri itu jadi kuncinya. Sadar diri itu artinya berani ngaca dan ngeliat diri sendiri apa adanya, tanpa filter, tanpa drama, tanpa pembelaan. Ini berarti kita ngakuin kalau kita ini manusia biasa yang pasti punya kekurangan, pasti punya bias, dan pasti ada hal yang belum kita tahu atau kuasain. Ini juga berarti kita nerima kalau kita bisa salah, atau pengetahuan kita itu terbatas dan ada banyak banget hal di luar sana yang belum kita pahamin. Begitu kita berani ngelakuin hal-hal ini, seolah-olah kita lagi buka pintu gerbang yang selama ini kekunci. Kita jadi lebih penasaran sama banyak hal. Kita jadi lebih mau dengerin orang lain, gak cuma nunggu giliran buat ngomong. Kita jadi ngelihat tiap obrolan, tiap interaksi sebagai kesempatan emas buat belajar. Bahkan dari orang yang mungkin dulunya kita anggap biasa aja atau gak sepintar kita. Jadi dapat perspektif baru lah cara melihat sesuatu gitu. Kesadaran diri ini punya kekuatan super, karena dia bisa bikin kita kayak lepas dari jerat ego kita, nerima kritik dengan lapang dada, terus berkembang dan beradaptasi, dan nyambung sama orang lain lebih dalam. Kalau kita udah gak terbebani buat selalu ngerasa lebih, kita bisa nyambung sama orang lain dengan lebih tulus. Gak ada lagi tembok-tembok prasangka yang ngehalangin. Jadi gimana caranya nih? Kita harus ngelepas kacamata lama dan jalan nih menuju kacamata yang baru. Gini cara-caranya, turunin sedikit gengsi intelektual kita. Ngaku aja kalau ilmu kita itu ada batasnya. Seberapa banyak pun yang kita tahu, pasti ada yang belum kita tahu. Pahami kalau tiap orang itu punya cerita, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Dan itu semua bisa bikin kita makin kaya ilmu. Tiap kali kamu ngobrol sama orang, coba deh tanya ke diri sendiri, kira-kira apa ya yang bisa aku pelajarin dari dia? Bukan apa yang bisa aku kasih ke dia. Kamu juga bisa latihan jadi pendengar yang nangkep. Dengerin itu bukan cuma dengerin kata-katanya doang, tapi juga bisa pahamin maksudnya, perasaannya, dan apa yang dia pengen sampein. Tunda dulu penilaian kamu, ajukan pertanyaan kalau ada yang gak jelas, dan coba deh lihat dari perspektifnya dia. Ini salah satu cara bentuk empati yang paling ampuh lah.
Jangan orang ngomong kamu mendengar tapi untuk menjawab gitu. Jangan kayak gitu. Terus cara yang lain adalah cari tahu sisi lain dari ceritanya. Kalau kamu udah yakin banget sama satu pandangan, coba deh cari tahu argumen yang justru bertentangan. Baca buku atau artikel dari penulis yang punya opini beda. Misalnya ngobrol sama orang yang pemikirannya beda sama kamu. Tujuannya bukan buat bikin kamu pelin-pelan, tapi buat bikin kamu ngerti kalau suatu masalah itu bisa dilihat dari banyak sisi. Sering-sering ngaca dan mikir sendiri juga bisa nih. Luangin waktu buat mikir lagi tentang apa yang udah kamu lakuin dan keyakinan kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasa yang paling pinter? Kenapa ya gitu? Pernah nggak kamu nolak ide baru tanpa mikir panjang? Coba deh catat dan secara sadar berusaha buat ngatasinnya. Waktu yang cocok buat ngaca dan mikir sendiri ini memang pas malam-malam sih, sebelum tidur gitu. Next, akuin aja nggak taunya kamu gitu. Daripada malu karena nggak tahu sesuatu, mending ya udah akuin aja. Merasa nggak tahu itu justru pintu buat ilmu baru, kayak undangan buat menjelajah, bertanya dan terus tumbuh. Orang yang paling bijak itu bukan mereka yang tahu segalanya, tapi mereka sadar betapa banyak hal yang belum mereka ketahuin. Pada akhirnya ngubah perspektif dari mereka yang bodoh menjadi gimana kalau aku yang bodoh. Itu bukan tanda kalau kamu lemah, justru sebaliknya. Itu adalah tanda kekuatan yang luar biasa, bukti kalau kamu itu bijaksana. Langkah pertama buat jadi pembelajaran seumur hidup dan ngebuka pintu buat hubungan yang lebih tulus sama orang lain. Ngerti dunia yang lebih luas dan rumit. Oke, sekian buat video ini. Semoga kita bisa lebih sadar diri lah, daripada ngerasa kita lebih daripada orang lain. Ya mending kita ngerasa kita lebih kurang daripada orang lain supaya kita bisa lebih belajar lagi. Oke, jangan lupa subscribe dan like untuk video selanjutnya. Bye bye, thank you.